selamat pagi teman-teman sebangsa dan setanah air. Selamat datang kembali di channel YouTube kita, yaitu channel YouTube Pemburu Sukses Semata. Pada pagi hari ini kita akan menemui salah satu seorang narasumber. Jadi dia itu basicnya seorang perawat, terus kerja di Jepang, sukses di Jepang, pulang terus dia berwirausaha dan bisnisnya itu sangat banyak. Tetapi yang perlu digarisbawahi, basic perawat, tapi dia ini kerja tidak sebagai perawat, bukan sebagai non medis. Sebelumnya saya mohon maaf, selama 3 pekan ini tidak bisa upload video, tidak bisa bikin konten dikarenakan banyak sekali pekerjaan yang membuat saya tidak bisa membuat konten. Akan tetapi mulai minggu ini, minggu depan, insya Allah kita akan konsisten, kita akan istilahnya istiqomah, akan membuat konten lagi. Oh ya, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Ya teman-teman, hari ini kita sudah sampai di suatu tempat di mana kita nanti akan bertemu dengan salah satu perawat yang dulu sudah pernah kerja di Jepang. Dulu katanya gajinya itu 45 juta. Seperti apa? Yuk kita ikut. I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. Kali ini, sore ini kita sudah bertemu dengan salah satu perawat. Dulu pernah kerja di Jepang, kalau nggak salah namanya Mas Heri, kakak tingkat waktu sekolah di Stikes Patria. Stikes Patria Husada. Monggo Mas, gimana perjalanannya kok dulu pernah kerja di Jepang, Mas? Ya karena ke Jepang tuh sebenarnya gini. Dulu awalnya pengen di kesehatan, terus mengikuti tes, terus kemudian ada beberapa tes yang saya kurang mumpuni. Ya terus karena itu saya pindah haluan selain kesehatan, lebih tepatnya di budidaya sayur. Terus ikut tes, akhirnya aja alhamdulillah bisa berangkat ke Jepang. Seperti itu ceritanya. Tesnya itu ada berapa tahap, Mas? Jadi tesnya itu ada tes tulis, ada tes fisik, juga tes psikologi juga ada. Tes psikologi. Betul. Tiga-tiganya Mas Heri lolos semua ya? Alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Satu angkatan itu ada berapa ya? Satu angkatan dengan saya itu sekitar 50 orang, yang lolos 21 orang. 21. Tapi semuanya itu budaya sayur semua, Pak? Ada yang salah perawat juga? Ada yang semuanya di teknik, yang di kesehatan beda jurusan, karena saya sudah pindah di beda haluan, ya non medis. 21. Iya, 21. Diterima di sana, terus gimana perasaannya? Ya perasaan alhamdulillah. Apa seneng apa senep, Mas? Ya ada seneng ada senepnya. Karena ikut orang nggak enak. Tapi kan gajinya gede, Mas. Kalau dibilang gede sih ya lumayan lah, lumayan. Karena sebelumnya saya nggak pernah merasakan gaji sebanyak itu gitu. Sebenarnya nggak banyak juga sih, cukup. Ya. Terus waktu tes itu kan ada yang seperti karantina 3 bulan atau 6 bulan, mengikuti seperti itu juga nggak? Iya. Ya jadi kita mengikuti proses pelatihan. Ya, jadi kita dilatih bagaimana cara
hidup di Jepang, dari budaya, dari bahasa, dari sikap. Budaya juga. Iya, budaya juga. Seperti itu. Jadi kita harus apa ya? Belajar dari nol tentang Jepang. Berapa bulan, Mas? Kalau pembelajarannya sekitar 3 bulan. Tempatnya? Gimana? Tempatnya gimana? Kalau tempatnya kebetulan saya dulu di Bandung 3 bulan, tambahan 1 minggu di Jakarta sebelum berangkat. 3 minggu? 3 bulan. 3 bulan di Bandung, terus setelah itu 1 minggu di Jakarta. Di Jakarta. Langsung berangkat? Alhamdulillah langsung berangkat. Langsung berangkat? Iya. Di sana berapa tahun, Mas? Saya 3 tahun, karena kontraknya 3 tahun. Alhamdulillah nanti awal tahun depan kesana lagi. Berangkat lagi? Kemungkinan seperti itu. Istimewa. Jadi Mas Hari ini basicnya perawat. Jadi dulu beliau ini kakak tingkat, terus dapat info Mas Hari itu sekarang sudah sukses. Sekarang hidupnya sudah enak, jadi pengusaha. Jadi setelah lulus perawat langsung kerja di Jepang, pulang, sekarang banyak bisnis. Apa benar gitu, Mas ya? Kalau banyak sih belum, karena apa, impian saya masih banyak bisnis yang beberapa usaha yang bisa saya duluri dan saya ingin mempelajari itu, Mas. Di sana 3 tahun. 3 tahun. Suka dukanya jadi tenaga non medis, pada basicnya itu seorang perawat, tapi di sana itu bukan sebagai perawat, tapi sebagai ini petani. Sebagai petani. Iya. Farmers in Japan. Jadi gini, meskipun saya basicnya di kesehatan dan kerja saya di non kesehatan, tapi ilmu yang saya dapatkan waktu belajar di kesehatan nggak sia-sia, Mas. Karena apa? Karena gini, kita perawat ada ilmu kita hubungan antar manusia, kita ya kan, hubungan terapeutik kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan itu. Terus kemudian kita S1 ada manajemennya, kita pakai. Jadi nggak sia-sia itu aja. Bagi saya nggak sia-sia. Jadi tetap bisa dipakai aplikasinya. Ya, ya. Ada beberapa poin yang bisa diaplikasikan waktu kerja di Jepang. Nah, jadi kayak ilmu manajemen, terus ilmu hubungan antar manusia, kita sebagai perawat kan harus itu kita praktekkan seperti itu. Selama 3 tahun di Jepang. Iya, 3 tahun. Terus sekarang kesibukannya apa, Mas? Untuk saat ini kadang saya mengajar anak-anak yang ingin berangkat ke Jepang. Jadi ngajar maksudnya gimana, Mas? Jadi kita mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi tes ke Jepang. Jadi kayak buka siswa gitu. Iya, lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan untuk berangkat ke Jepang. Iya, untuk persiapan tes ke Jepang. Persiapan tes ke Jepang. Iya. Tempatnya gimana ya? Ini tempatnya di Jalan Brigjen Ketamsel. Itu dekat dengan kampus. Oh iya. Dan kebetulan alhamdulillah ini beberapa anak didik saya udah ada yang berangkat ke Jepang. Iya, sekarang udah di Jepang. Makin sukses ya. Setelah pulang dari Jepang, mendirikan lembaga untuk teman-teman yang mau berangkat ke Jepang. Iya. Selain itu apalagi, Mas? Sibukan. Selain itu ini sambil nunggu ke Jepang lagi. Ini belajar ilmu telur. Trading telur. Iya. Jadi pengepul telur. Iya. Pengepul telur. Iya. Pengepul telur. Kok punya inspirasi itu dari mana ya? Kok telur kok enggak yang lain? Karena gini, saya mempelajari 15% pemasok telur nasional itu dari Blitar. Jadi saya lihat Blitar tuh hasil produksi telurnya banyak dan banyak beberapa orang yang sukses dari telur. Dari itu saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang telur dan alhamdulillah kita udah jalan. Kita bisa kirim ke Jakarta, Bandung, Kalimantan, sebelum dan lain-lain. terjun itu sama sudah tahu nggak kira-kira nanti kalau
ngambil telur, belanja telur, sudah dapat penjualnya belum? Sudah dapat nggak? Belum. Belum. Itu masih judi berarti? Ya awalnya saya menawarkan langsung ke pihak Jakarta, ke Bandung. Saya ke sana langsung, iya nyari sendiri awal-awal. Iya nyari sendiri. Terus ya itu tadi, dari kita komunikasi dengan seseorang, kita penyampaiannya enak. Waktu kuliah kita diajarkan itu, alhamdulillah beberapa orang ada yang cocok. Proses untuk nyari relasi di Jakarta atau di kota-kota lain butuh berapa lama? Kalau butuh berapa lama sih sebenarnya tergantung kita, Mas. Kalau saya sudah memulai ya jangan sampai mundur. Kalau saya gitu. Jadi saya waktu memulai ya saya ngoyo. Alhamdulillah sekarang udah nggak begitu ngoyo. Sudah jalan, alhamdulillah jalan. Sekarang sudah lancar berarti ya. Mungkin dari teman-teman perawat yang mengeluh gajinya kecil, mungkin bisa nyoba cari modal dulu, kerja di Jepang. Kerja di Jepang. Siapa tahu loh, ini beneran. Siapa tahu nanti Mas Hari dengan ikhlas bisa membantu ya Mas Hari. Insya Allah nanti bisa bantu, karena saya sendiri pernah merasakan waktu putus harapan jadi perawat, kita kerja sulit kan, kita cari kerja sulit, terus kita beban mentalnya. Jadi kita sebagai perawat nggak kerja, terus itu beban mental. Makanya aku harus ini dulu, bagaimana caranya saya ini S1 jangan sampai jadi pengangguran. Bukan masalah hasilnya, tapi usaha dan prosesnya. Kalau saya seperti itu, alhamdulillah prosesnya tidak mengkhianati. Ya, sebenarnya ya tidak memungkiri fakta ya. Kita itu lulusan perawat dalam 1 tahun itu ada ribuan, sedangkan jumlah rumah sakit, jumlah instansi kesehatan itu tetap otomatis untuk masuk ke salah satu instansi kesehatan itu pun juga persaingannya sangat ketat. Jadi para perawat itu harus punya prinsip, harus kreatif, jangan berpandangan harus kerja di rumah sakit, harus kerja di puskesmas, atau sebenarnya banyak peluang di non medis yang bisa dikerjakan. Contohnya Mas Hari ini berani keluar jalur dari kesehatan, jadi nekat Mas Hari. Iya. Nekat habis lulus langsung berangkat pelatihan untuk kerja di Jepang, terus alhamdulillah sukses di sana selama 3 tahun, pulang bawa modal, terus sekarang punya bisnis seperti itu Mas Hari. Iya, alhamdulillah. Terus kedepannya nanti gimana Mas Agus ini? Ke depan saya, karena saya ini dipanggil perusahaan Jepang, jadi saya harus kembali lagi. Nanti setelah itu tetap saya ingin jadi mengembangkan terutama lembaga pelatihan ke Jepang. Karena apa? Saya hanya bisa membantu lewat informasi dan strategi bagaimana caranya kita bisa lolos tes Jepang, supaya teman-teman ini bisa teman-teman di sini yang dimaksud baik perawat non perawat ya, secara umum ya, secara umum. Jadi bukan cuma perawat ya. Jadi lulusan SMA, SMK, STM yang kerja di Jepang nih, betul, Mas Hari bisa bantu ya, insya Allah. Karena saya hanya bisa membantu lewat informasi dan strategi. Kalau saya membantu secara ekonomi nggak mungkin, karena saya masih kurang. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman nanti insya Allah yang ingin tahu informasi silahkan. Dan kebetulan dari Patria Husada sendiri ini sudah ada, selain saya ada juga yang di Jepang, kebetulan di medis. Iya, di medis ada, jadi perawat bidan itu sekarang lagi di Jepang. Ada 2 orang yang lulusan Patria Husada, 2 orang cewek ya. Itu yang pernah bekerja di Jepang. Saat ini yang satu masih bekerja di Jepang. Seperti itu. Dan
Yang satu di non medis, yang satu di medis. Itu cewek, anak bidan dari Patria Husada. Mantap. Seperti itu. Patria Husada, mantap. Ya alhamdulillah, ilmu kita tetap dipakai. Jadi nggak ada kan banyak yang bilang kuliah perawat kerja di Jepang di petani, terus bagi saya pendidikan tuh proses pendewasaan diri. Gitu. Ya, mungkin dari teman-teman ya seperti inilah Mas Hari, lulusan perawat tapi di sana kerja sebagai petani di Jepang dan sekarang sudah sukses punya usaha sendiri di rumah. Walaupun lulusan perawat tapi dia sekarang punya mental entrepreneur ya. Jadi tidak semua perawat itu bisa, mungkin kita bisa belajar banyak pada Mas Hari. Kan saya pun walaupun saya juga sebagai perawat tapi saya tidak pernah keluar dari ruangan. Mungkin masih tidak pernah dari masih ruangan. apa ya, nyaman. Terus ya kita kalau udah klik ya wes kenapa enggak seperti itu. Kalau udah klik ya udah dilanjut, maksudnya kan gitu. Karena apa, kita ingat cari kerja itu juga sulit mas. Kalau saya seperti itu, semisal saya dulu diterima di semisal perawat, mungkin saya juga nggak akan ke Jepang karena saya tes nggak diterima. Karena apa, kalah dengan teman-teman yang lebih berkompeten. Kalau saya seperti itu. Saya sendiri aja sebagai perawat kayak masih harus punya usaha sendiri karena nggak tahu nanti kedepannya itu seperti apa, Mas Hari. Iya, betul. Ya, baik, seperti ini obrolan kita terhadap Mas Hari, yaitu salah satu perawat yang sudah sukses dan pernah ke Jepang. Mungkin di lain waktu kita nanti akan ngobrol-ngobrol kembali sama narasumber yang lebih oke, lebih mantap. Oke, salam sukses. Siapa itu? Sekalian! Sekalian! Mana suaramu? Tidak, tidak! Mana suaramu? Tidak, tidak! Mana suaramu? Hurra! Mana suaramu? Hurra! Targa! Bisa, 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 pasti bisa! Targa! Bisa, 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 pasti bisa! Maju! Jalan! Satukan tekad, satukan semangat, jangan menyerah, terus berkarya. Kami jiwa muda, kami tunas bangsa, selalu menjaga negara tercintaku, Indonesiaku, kebanggaanku. Satukan tekad, satukan semangat, jangan menyerah, terus berkarya. Kami jiwa muda, kami tunas bangsa, selalu menjaga negara tercintaku, Indonesiaku, kebanggaanku. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no.
physically, studied them religiously, so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning. Oh.